Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 Januari 2022. Beri waktu untuk bersama Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 20, dan Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini saudara sangat menarik untuk kita renungkan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yohanes dan Yakobus saudara pergi ke rumah Simon dan Andreas, di mana ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Markus 1 ayat 29 sampai 30. Di sini dikatakan saudara, mereka yaitu Yakobus dan Yohanes, di mana mereka ini berempati kepada ibu mertua Simon yang sedang sakit. Dan mereka pun memohon kepada Yesus untuk kesembuhan ibu mertua Simon saudara. Kenapa mereka? Bukan Simon sendiri sebagai anggota keluarga si ibu ini. Kita pun saudara-saudara, seringkali jika ada anggota keluarga kita yang sakit ataupun kita di dalam kesulitan, kita enggan untuk share dan meminta didoakan. Kita malu untuk menceritakan kepada orang lain. Kita merasa sungkan atau merasa takut merepotkan dan lain-lain sebagainya saudara. Kalau kita share, maka kita akan dikuatkan saudara. Kita dihibur, bahkan kita akan dibawa ke Yesus Tuhan kita di dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus dan Yohanes tahu akan kuasa ilahi yang dimiliki oleh gurunya ini, dan mereka percaya sepenuhnya dan mengamini saudara. Maka mereka pun memohon dengan harap agar ibu mertua Simon dapat pulih dan disembuhkan oleh Yesus Tuhan kita. Nah, sebagai anak-anak Allah yang mengimani dan percaya pada putranya Yesus Kristus, kita pun saudara-saudara selayaknya mengakui akan kuasa keilahian yang dimiliki Yesus. Dengan mengakui dan mengimani, maka kita dapat berdoa kepada Yesus Tuhan yang memiliki mukjizat. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki hati yang berempati saudara, seperti mereka Yohanes dan Yakobus, dengan tergerak oleh belas kasih terhadap saudara yang ada di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Kita pun menghantarkan mereka saudara kepada Yesus di dalam doa-doa kita, dan memohon untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk penghiburan ataupun penyelesaian dalam persoalan sulit yang dihadapi oleh mereka saudara. Kita melihat saat Yesus diminta untuk menyembuhkan saudara, dia pun langsung menjamah si ibu, dan ibu mertua Simon pun menjadi sembuh. Kita melihat bagaimana setelah ibu mertua Simon ini mendapatkan jamahan kasih Yesus sehingga dia sembuh saudara, ibu ini bersyukur atas kasih Yesus yang dia terima. Ucapan syukurnya ini saudara-saudara, dia lakukan dengan melayani Yesus dan rombongan dengan sepenuh hati dan tulus. Adakah saudara-saudara kita bersyukur atas kasih Yesus yang kita terima? Tak sedikit saudara-saudara dari kita yang setelah mendapatkan apa yang kita mohon kepada Yesus, kita menjadi lupa. Kita terlalu penuh sukacita atas apa yang kita terima, sehingga kita lupa untuk bersyukur. Allah itu bahwasanya baik dan penuh kasih. Selayaknya lah kita bersyukur atas kebaikan dan kasih-Nya saudara. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Apakah kita telah bersyukur dan bersukacita di dalam segala hal, saudara? Apakah kita masih bersungut-sungut walau telah menikmati berkat-berkat kasih Yesus Kristus? Yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, dari Injil hari ini adalah pagi-pagi benar. Sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah seharian Yesus berjalan, berkeliling, bekerja, menyembuhkan orang, maka di malam hari, saudara-saudara, waktunya untuk beristirahat, melepaskan lelah. Namun saudara, Yesus memanfaatkan waktu yang sunyi untuk menyendiri agar dapat bercengkrama dengan Allah Bapa yang mengutusnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adakah kita mengambil waktu sendiri seperti Yesus, saudara, untuk dapat bercengkrama kepada Allah Bapa, untuk datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita? Sering kita manfaatkan waktu senggang dengan tidur, dengan bermain HP, dengan gosip-gosip yang tidak berguna, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah memanfaatkan waktu untuk bersama Tuhan Yesus. Kita sia-siakan waktu ini. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini, saudara, mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing sebagai anak Allah. Apakah kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan mengimani akan kuasa ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus? Adakah kita men-sharingkan apa yang telah terjadi pada diri kita, keluarga kita, agar dapat didoakan? Adakah kita berempati kepada saudara-saudara kita di luar sana, saudara, yang mengalami kesulitan, yang sakit, agar kita dapat bawakan mereka kepada Yesus Tuhan kita di dalam doa? Adakah kita selalu bersyukur atas segala hal? Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada? Adakah kita mengambil waktu sejenak untuk bercengkrama dengan Yesus Kristus Tuhan kita? Mari saudara-saudara terkasih, kita mau, saudara, memberi waktu secara khusus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersama Yesus, kita mau berdua dengan Yesus, kita lakukan hubungan intim bersama Yesus, kita mau berdialog dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita mau saling mencurahkan hati kita bersama Tuhan Yesus. Beri waktu secara khusus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.